Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Tahun 2024 nih udah tinggal hitung hari aja. Siap-siap masuk ke tahun berikutnya 2025. Salah satunya yang diantisipasi adalah pergerakan pasar kripto setelah ada dukungan dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Nah, gimana nih efeknya ke kripto tahun depan? Udah ada CEO CoinFox Indonesia, Muhammad Adriansa, yang akan kita ajak tanya-tanya soal outlook pasar kripto tahun depan. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Hai Mas Rian. Halo teman-teman semua. Senang ya? KBR. Yoi. Teman Ruang Bicara di KBR Media ini sudah siap mendengarkan langsung dari CEO-nya CoinFox nih. Saya mau throwback dulu deh karena kita penutup tahun ya Mas, dan menjelang 2025. Jadi apa yang menarik di kripto 2024 nih highlightnya? Oke, jadi salam kenal teman-teman semua. Saya dari CoinFox. Jadi mungkin ngomongin kripto 2024 lah ya. Memang kembali menjadi salah satu trending topics lah ya. Sebenarnya kan banyak hal-hal. Sebenarnya salah satu yang jadi peaknya adalah Bitcoin halving sebenarnya istilahnya sebenarnya kalau di kita kan. Jadi itu adalah siklus sekitar 4 tahunan, 4-5 tahunan gitu kan, di mana Bitcoin itu ada periode halving yang memang mostly itu menjadi penanda untuk cycle yang memang lebih naik lagi lah. Dalam arti itu terjadi terakhir di 2021 gitu kan. Makanya 4 tahunan, di 2024 terjadi lagi gitu kan. Dan banyak hal-hal yang terjadi gitu kan. Termasuk ya tadi sempat di-spill dikit juga sama Mbak Puri kayak Donald Trump gitu kan, Elon Musk dan sebagainya, tokoh-tokoh di luar yang memang bahkan institusional kayak BlackRock macam-macam itu udah pada masuk ke kripto, yang mungkin itu jadi banyak isu menarik lah, dimana kripto ini sekarang beda dengan cycle sebelumnya lah ya. Kalau istilah kita di 2020 kan mungkin banyak retail, investor, masih belum ada tuh institusi atau negara bahkan yang mungkin masuk belum ada nih gitu kan. Nah kan di 2024 ini udah beda cycle gitu kan, udah mulai institusional, fund management besar, bahkan sampai presiden-presiden luar sana tuh udah kadang jadiin blockchain dan Bitcoin ini jadi gagasan, termasuk ya Trump. Mungkin nanti bakal kita obrolan lebih lanjut lagi. Kayak gitu sih Mbak. Nah, itu lesson learned 2024 ya. Jadi kan kesannya kayaknya trajektorinya gurih nih 2025. Plus, ini presiden-elect ya. Akhirnya dia bikin divisi sendiri, White House AI and Crypto Czar, dengan meminang mantan COO PayPal David Sacks. Nah, ini Mas ngeliatnya kayak apa dan apa efeknya ke koin-koin lain? Oke, jadi sebenarnya memang ini ibaratnya gini teman-teman. Jadi memang Bitcoin, kripto dan sebagainya memang di tahun ini nih terjadi cukup kenaikan signifikan lah ya. Itu pertama mungkin di around awal Q2 lah. Waktu April Maret kemarin itu karena memang narasi Bitcoin ETF. Karena kalau di luar negeri kan udah ada ETF-nya Bitcoin lah ya. Yeah. Dan juga halving. Makanya itu sempat kalau bahasa kita harga itu sampai sentuh ke 70 ribuan. Karena kan kalau di tahun 2021-22 tertinggi 69 ribu, sempat drop ke 15 ribuan, hingga balik lagi kalau bahasa kita berhasil nge-break all time high-nya kembali gitu kan 70 ribu. Setelah itu kembali sideways, yang namanya market pasti bakal ada yang take profit, ada yang mulai pindah ke yang lain gitu kan untuk asetnya. Nah, hingga peak yang kedua adalah ketika memang kemarin Donald Trump menang. Itu salah satu hal yang ngebuat aset kripto termasuk Bitcoin akhirnya ya ngepam lagi, naik lagi gitu kan, sampai ya terakhir kemarin udah sampai 100 ribu gitu kan. Itu semua rentetan, bisa kita bilang salah satunya ternyata ada Trump effect gitu kan. Karena memang yang kita ngomongin terlepas ini politik, tapi kan big money banyak di sana ya, di US. Di kondisi politik ini sangat mempengaruhi kepedean orang terhadap investor Bitcoin gitu. Karena kemarin memang Trump ini salah satu calon presiden yang kebetulan cukup pro lah. Sehingga ibaratnya orang tuh kemarin nungguin, oh kalau Trump menang dan dia pro berarti gue secure gitu kan untuk bisa investing atau masuk ke Bitcoin dan sebagainya gitu kan. Yang akhirnya itulah yang terjadi, rally berikutnya di bulan Oktober sampai sekarang sampai 1.000 gitu kan. Dan sebenarnya terpilihnya ya tadi ya CEO PayPal jadi departemen baru gitu kan di AI dan kripto, sebenarnya kalau menurut saya pribadi nggak suatu yang mengherankan, karena bahkan departemennya agak unik ya, namanya DOGE gitu kan, Department of Government Efficiency. Nyeleneh banget, emang bikin orang sangat gemes gitu, Elon kayak Musk ini ya, sangat gimana? Elon Tapi Musk. iya,
taat Elon Musk gitu kan, ini negara bercanda beneran gitu kan, tapi ternyata berani kerjain dan berani jalanin gitu kan. Bahkan Vivek Ramaswamy gitu kalau saya jadi face-nya juga Elon Musk. Jadi memang ini jadi salah satu runutan lah buat teman-teman. Memang kita tahu ya Elon Musk cukup pro dengan blockchain, dengan Bitcoin. Dia pun dengan keluarga punya beberapa project juga kayak Trump Junior sebagainya. Jadi kita melihat bakal banyak lagi lah ya hal-hal baru mungkin yang dilakuin oleh Trump, termasuk mungkin kan baru dilantik di Januari ya. Sedikit spekulan kayak ini masih early lah mungkin ya. Mungkin bakal ada potensi lainnya gitu kan ketika ya benar-benar Trump ini udah ngejabat, kayak apa nih yang bakal dilakukan oleh sosok yang cukup kontroversial ini gitu kan. Banyak orang yang menunggu sih kayak gitu. Kalau saya sih lebih tertarik bagaimana AI ini bisa dikombinasikan dengan kripto sih. Hmm. Bisa dielaborasi nggak kira-kira kalau menggabungkan dua ini bisa jadi apa sih? Apakah ada cycle prediksi mungkin atau prompt-prompt tertentu membawa kita ke kesimpulan sesuatu mungkin untuk jadi insight kepada orang-orang yang memang percaya di kripto? Silakan. Memang AI ini udah jadi salah satu, mungkin kalau kita bahasa kasar kita kayak jadi buzzword lah ya, blockchain, Web3, AI itu kan Ya. jadi banyak jadi buzzword di company-company. Dan jelas ini emang bikin mungkin dari beberapa sektor, terutama analisnya dari kripto ya, kripto dari para analis dari apa. AI ini benar-benar ngebantu gitu kan untuk yang jelas ya ngebantu ngeprediksi gitu, ngepredik lah dari segi support resistance mungkin historical dan sebagainya. Jadi secara chart dan sebagainya juga banyak akhirnya sekarang platform-platform di luar sana gitu kan yang pada akhirnya sekarang tuh kita nggak perlu tuh manual gitu. Misalnya teman-teman trading atau investing kan pasti harus tahu cycle chartnya gimana. Sekarang udah di mana supply demand-nya. Nah, banyak platform yang memungkinkan kita untuk ya udah ya analisin gitu kan. Dan di sisi lain juga kayak contoh blockchain ini kan sebenarnya luas ya. Kripto ini ada mungkin ada wallet kita punya, Ya. ada centralized exchange, ada DeFi macam-macam. Nah, banyak sekarang mereka mengintegrasikan AI ini untuk otomisasi lah bahasa gitu. Kayak contoh ada satu wallet yang memang dia membuat transaksi itu lebih lebih secure gitu kan, karena yang transparan bukan blockchain aja tapi AI juga ada di dalamnya kayak gitu. Oke, ini berarti otomatisasi dan kembali ke cek historical atau ngebantu prediksi. Ada nggak sih Ya. satu, saya bilangnya apa ya? Kan kalau di saham bilangnya agen gitu kan. Saya nggak tahu nih kalau jadinya agent AI di pasar kripto tuh mungkin nggak sih? Arwi there ya, udah nyampe belum? Nah, sebenarnya AI agent di kripto udah ada sih ya. Dan ini yang lagi rame juga, cuman memang masih ramenya di memes coin. Nanti kemudian kripto ini kan cukup luas ya. Sekarang juga di selain juga rame namanya memes coin. Walau memang ini lebih sangat amat volatile gitu kan. Sebenarnya memes coin juga nggak direkomendasikan lah buat teman-teman yang mau invest atau apa, karena itu lebih high risk banget gitu kan memes coin gitu kan. Ibaratnya sama ada gorengan, meme coinnya Ya. lebih lebih totally ya mungkin 90% high risk lah gitu kan. Nah, jadi di luar sana memang banyak yang bikin istilahnya AI agent gitu kan, di mana yang mengelola fund ini bukan orang lagi tapi memang AI gitu kan. Ada kayak contohnya ada DAOs Fund gitu kan, di mana mereka benar-benar AI ini ngelola wallet gitu kan. Bahkan ada kemana namanya God Maximus gitu kan. Dia mengklaim bahwasannya itu memang sebuah AI yang nge-tweet semua AI, bahkan yang merekomendasikan apa yang perlu dibeli dijual tuh AI gitu kan. Jadi memang udah cukup ke arah sana sih. Cuman ya kembali ke orang-orang kan, apakah mau trust dengan AI atau enggak gitu Ya. kan, atau mau validasi sendiri, itu depends dari marketnya sendiri. Hmm. Oke, kalau sekarang saya mau spotlightnya ke Bitcoin, kenapa? Karena kan abis Presiden-elect Trump ini ya punya divisi sendiri dan sebagainya. Itu tuh arahan Trump ke timnya adalah saya mau semua Bitcoin di US itu Ya. milik kita, gitu. Maksudnya di track dan jadi milik kita. Eh, itu memungkinkan atau enggak? Itu satu pertanyaannya. Terus efeknya untuk orang-orang yang sudah invest di Bitcoin apa nih? Apalagi kemarin tadi sempat dijelasin juga sempat 100.000 ya US dollar Hmm. gitu. Silakan. Ya. Jadi memang salah satu yang cukup digerakkan adalah memang gimana caranya negara ini bisa punya simpanan lah ya dalam bentuk Bitcoin yang memang mau diterapkan oleh Trump di Amerika gitu kan. Beberapa negara yang udah nerapin, mungkin negara-negara yang memang masih berkembang karena kan masih perdebatan kan, karena Bitcoin ini volatile. Kalau dijadiin simpanan buat negara atau reserve itu kan pasti ya nggak menjamin gitu harganya stabil. Makanya rata-rata misal yang jadi simpanan itu kan misal emas, biasanya ke negara punya sekian emas untuk nerbitin currency dan sebagainya bla 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 gitu kan. Nah,
beberapa negara memang udah ngadopsi Bitcoin sebagai reserve-nya. Salah satu El Salvador. Walau memang banyak pertentangan, tapi memang kalau El Salvador case-nya mereka negara yang berkembang yang juga currency-nya butuh diperkuat gitu kan. So pada akhirnya mereka adopsi Bitcoin gitu kan. Bahkan kalau di El Salvador sebagai currency gitu kan. Udah kejauhan sebenarnya si El Salvador ini karena udah sampai memakai Bitcoin untuk alat tukar gitu kan. Nah, kalau di Amerika ini memang Trump ini ada rencana untuk jadiin yaitu Bitcoin dimiliki oleh Amerika. Ini case itu kemarin sempat dilakuin sama Jerman sebenarnya. Jerman ini sempat case-nya dia pernah nyita kalau nggak salah ya, atau apa ya, memang pada akhirnya Bitcoin ini masuk ke treasury negara gitu kan. Yang dimana itu bisa di-track sama semua orang. Karena kan salah satu menariknya blockchain adalah traceability-nya kan. Dalam as long as bentuk kita menyimpan di address yang memang itu siapa decentralized, misalnya wallet, MetaMask atau di Ledger dan sebagainya, kita tuh bisa nge-track walletnya gitu kan. Dan dulu tuh memang out of nowhere lah ya, ada community atau person yang bisa berhasil nge-track wallet Jerman yang itu beneran dia bisa nge-track Jerman udah jual apa belum gitu kan, dan memang ada hal itu terjadi gitu kan. Jadi sebenarnya kedepannya harusnya sih ya, kalau nggak ada angin yang aneh-aneh nih di Donald Trump, harusnya dia bakal banyak ngadopsi blockchain dan kripto lah kedepannya gitu kan, di nggak cuma di kenegaraan ya, mungkin juga di beberapa inovasi yang berikutnya bakal mereka lakuin lah seperti itu. Berarti ini untuk orang Indonesia yang juga punya Bitcoin, this is good news dong berarti. Good news banget sih, cuma memang yang perlu di-notice adalah ini kan cycle ini kan kadang orang mulai FOMO ketika sebenarnya udah dipucuk lah ya bahasa gitu. Sekarang kita $100.000, sekarang harga Bitcoin kan $100.000 lah, mungkin 9.000 bolak-balik aja gitu, around 1,6 M, mungkin 1,5 M lah satu Bitcoin gitu kan. Betul. Dan ini memang udah jadi kalau bahasa kita angka psikologik lah sebenarnya. Jadi sebelumnya tuh orang udah punya target pasti kan. Oh, Bitcoin will hit 100K, 150 sama 200. Itu biasanya itu 3 target terbesar lah yang jadi psychology price untuk orang-orang, di mana kemungkinan orang-orang memang bakal take profit cukup banyak di 3 angka ini gitu kan, 100, 150, 200. Nah, kayak sekarang 100 ini orang udah euforia banget. Udah mulai media mainstream, media-media normal itu ngelihat kayak KBR mungkin gitu kan, sebagainya gitu kan. Itu mulai naik karena, tapi di sisi lain di sini juga yang perlu dihati teman-teman ya, karena mungkin yang udah masuk duluan itu kan pasti udah lumayan banyak untungnya gitu kan. Misalnya beli di 60.000, dia hampir 50%. Yes. Nah, kita kan baru masuk sekarang, jadi berarti perlu dihati juga gitu kan. Kalau bagi saya memang kalau di kita tuh ada istilah dollar cost averaging. Kalau memang Bitcoin buat long term ya, itu jangan belinya langsung, oh gue punya 50 juta langsung dibeli jebret sekarang gitu kan. Mending ibaratnya bahasa dollar cost averaging itu ngebeli secara rutin. Misal seminggu sekali gue punya 50 juta, gue seminggu sekali beli 5 juta deh, 5 juta, 5 juta gitu kan. Jadi average-nya tuh ada gitu kan. Dan jangan kebalik gitu kan. Karena kan ada orang yang udah naik dia beli, grand turun dia panik jual gitu kan. Nah, ini juga yang perlu diperhatiin teman-teman, juga jangan tap in ke kripto atau apa tuh karena FOMO atau apa. Make sure teman-teman juga pelajarin blockchain-nya gitu kan. Atau kayak kenapa sih Bitcoin gitu kan? Kenapa sih desentralisasi gitu? Kenapa sih kayak tadi kita bahas lah ya, kenapa Trump kok sampai all in gitu ke Bitcoin? Jangan beli Bitcoin karena Trump ya, tapi teman-teman juga harusnya penasaran dan nyari tahu kenapa sih Bitcoin itu apa yang beda dengan yang lain gitu kan, sehingga teman-teman punya conviction lah sebelum ngebeli. Karena memang ya kayak seperti saya bilang di awal tadi ya, kripto ini kan cukup volatile gitu kan. Kayak teman saya pun banyak yang cukup baru masuk dan nanya, aduh kok ini Bitcoin kemarin udah 100 jadi 95 lagi gitu kan. Sedangkan kalau yang udah biasa kayak ya udah gitu, itu normal gitu kan. Cuma kalau teman-teman yang nggak biasa itu yang nggak bisa tidur langsung. Ya nggak bisa tidur. Itu juga perlu dinos lah, karena cukup sayang kalau teman-teman FOMO lah untuk masuk ke sini kayak gitu. Itu tadi CEO CoinFox Indonesia Muhammad Adriansa yang udah ngasih review kripto tahun 2024. Masih ada obrolan seru lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Lovebuzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it.
Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id, tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngobrolin outlook pasar kripto 2025 bareng CEO CoinFox Indonesia, Muhammad Adriansa. Kita lanjut ya. Ada nggak sih koin-koin yang lain ya di luar Bitcoin yang menurutmu punya trajektori positif sejauh ini? Walaupun ini pakai disclaimer, silahkan menjadi pertimbangan ya teman Uang Bicara, tapi this is a non-financial advice. Ini bukan apa ya bilangnya ya? Akan membeli ya? Bukan rekomendasi untuk membeli gitu ya. Silahkan dipertimbangkan dengan kebijaksanaan masing-masing. Silahkan Mas Rian. Betul. Jadi memang mungkin salah satu yang karena mungkin yang aku bakal share lebih karena beberapa crypto atau koin yang notabene-nya masih cukup aman lah. Aman dalam artian karena market cap-nya udah besar dan memang series mereka udah lama gitu kan. Jadi cukup secure loh buat teman-teman tuh dalam artian kalau beli sekarang ya nggak akan sampai minus 50% lah. Itu agak impossible. Mungkin ya 10%, 5% masih oke minusnya. Itu pertama adalah Ethereum yang pasti. Ethereum ini ETH tentu bisa cek gitu kan. Ini memang selalu jadi bahasa ibaratnya kalau Bitcoin ini bapaknya, Ethereum ini ibunya lah gitu. Nah, Ethereum ini selalu dari 2000, dia paling awal dari 2000 berapa lupa 12-an 13-an sampai sekarang masih konsisten selalu jadi nomor 2. Jadi berarti kalau Bitcoin nomor 1, nomor 2-nya adalah Ethereum. Ya memang kenapa masih memiliki potensial karena kayak tadi sempat gue bilang juga Bitcoin ini kan udah mungkin naik sekitar hampir 50% dari all time sebelumnya. All time sebelumnya di 69.000, sekarang udah 100.000. Ibaratnya dari harga tertingginya di 4 tahun lalu dia udah naik cukup tinggi. Nah, Ethereum ini posisinya dia bahkan belum kembali ke harga tertingginya. Ini yang jadi menarik. Jadi sekarang ini masih di 3.900 kalau nggak salah ya, 3.900-an, 4.000. Sedangkan tertingginya around 4.800 ribu dolar gitu. $4.800 ya benar. Jadi masih cukup jauh sebenarnya untuk mereka untuk ETH ini bisa sampai kembali ke ATH-nya. Dan setelah itu pasti targetannya cukup tinggi. Kayak sekarang Ethereum itu 3.900, banyak orang targetin di sampai 6.000 gitu kan. Lalu ada Solana ini mungkin bisa dibilang pesaingnya Ethereum lah yang cukup performanya cukup oke. Secara jaringan juga cukup bagus dan user cukup banyak. Yang sekarang mungkin kemarin sempat di 250-an. Saya belum cek lagi sekarang, mungkin around 230-an sampai 250. Tapi banyak juga orang-orang yang pede untuk Solana ini mungkin bisa sampai 400 atau 350 karena memang kegunaan cukup baik. Jadi berarti Ethereum dan Solana ini adalah dua, kita sebutnya chain lah ya, dua koin yang memang kenapa potensial karena memang usernya atau digunakan lah dalam artian kayak kalau Bitcoin ada sebenarnya ada demand gitu kan, orang-orang banyak demand terhadap Bitcoin sehingga harga naik gitu kan. Nah, Ethereum dan Sol pun hal yang serupa lah. Mungkin itu dua koin yang cukup bisa dipertimbangkan untuk teman-teman beli dan sebagainya. Sisanya sih sebenarnya banyak sih ya, beberapa potensial memang tergantung profile risk lah ya kalau bahasa orang profile risk. Kalau teman-teman yang benar-benar low risk ya mungkin tiga itu ya udah yang paling secure lah menurut saya pribadi. Kalau mungkin yang agak mid gitu kan ya banyak chain-chain lain, teman-teman mungkin bisa cek di CoinMarketCap namanya. Itu tuh menampilkan 100 besar, 200 besar koin yang ada di dunia gitu kan. Nah, top 50 itu udah paling aman lah sebenarnya. Ada mungkin Algorand, ada Tron, ada Ton mungkin. Ton ini juga cukup menarik karena kalau teman-teman pakai Telegram ya, Telegram itu juga sebenarnya punya blockchain sendiri namanya The Open Network yang ya itu cukup potensial juga buat dilirik lah bahasa kayak gitu sih. Oke. Nah, untuk teman Uang Bicara kan profilnya beda-beda banget nih Mas. Ada yang sangat savvy dengan koin dan kripto dan chain. Ada juga yang kayak
masih konservatif lah, masih yang saham banget gitu misalnya. Apa yang Mas mau bilang untuk teman-teman yang kayak akan mencoba ini sebagai usaha diversifikasi tahun depan? Saya juga pernah dengar ada yang bilang coba deh cek projectnya gitu. Nah, apa sih yang dimaksud cek projectnya supaya kita lebih paham ya bahwa ini kayaknya lebih solid dibandingkan yang lain gitu. Silakan. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang masih nggak beli dengan kripto atau bahkan kayak scam masih berpikir seperti itu, sebenarnya saya pribadi sih ya nggak apa-apa gitu kan, kayak it's okay gitu kan, karena setiap orang punya perspektif masing-masing. Tapi kalau saran saya memang teman-teman nggak perlu pelajarin kriptonya, lebih coba cari tahu kayak tadi saya bilang blockchain aja. Jadi sebenarnya core dari kripto ini kan adalah teknologi blockchain kan ya. Sebenarnya awalnya dicetusin sama Bitcoin lewat Satoshi Nakamoto. Memang sampai sekarang kita nggak tahu dia atau mereka siapa sih Satoshi Nakamoto ini kan. Yang dimana memang sifatnya decentralized, peer to peer, yang memungkinkan suatu teknologi itu lebih decentralized dibanding ya kayak teknologi sekarang yang mostly centralized. Kayak contoh Bitcoin, kenapa orang percaya dengan Bitcoin? Karena bisa dibilang ini salah satunya di luar mungkin disebut currency. Kalau di kita kan disebut aset ya, karena aset kripto itu legal sebagai komoditas kalau di Indonesia, bukan sebagai currency. Karena memang Bitcoin ini satu-satunya yang dia nggak ada yang ngontrol, nggak ada satupun orang yang bisa ngubah supply-nya, ngubah codingan dan sebagainya. Dan bahkan teman-teman bisa cek kemarin tuh Presiden Putin ya di Rusia, dia bahkan nge-state ya Bitcoin ini nggak akan bisa di-shutdown, mau bagaimanapun ya. Dan kenapa harganya bisa naik ya, memang semua itu supply demand dari market lah. Ketika memang orang percaya dengan Bitcoin, dia bakal rising gitu kan. Tapi ketika orang nggak percaya, dia bakal turun gitu kan. Bener-bener supply demand gitu kan. Ibaratnya definitely uang rakyat lah ya. Dalam artian nggak bisa tuh diatur. Kayak ya let's say kalau kan banyak compare dengan currency lah ya. Misalnya kayak US tuh bakal, misalnya dolar tuh bakal runtuh karena dia printing money terus gitu kan, printing tin of air, jadi nggak ada backupnya bla 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 yada gitu kan. Sedangkan Bitcoin ini lebih apa namanya, lebih teratur dan hal-hal lainnya gitu kan. Jadi memang banyak hal menarik. Kayak saya pribadi pun sebenarnya masuk ke sini karena blockchain ya, karena jurusan dulu kuliah tuh ada IT-nya lah, tahu blockchain, dengar Bitcoin. Jadi saya masuk ke industri ini bukan sekedar karena gue di kripto bisa cuan gitu, tapi lebih ke arah teknologi blockchain ini bakal suatu yang luar biasa sih ke depannya sih gitu. Karena kalau kita ngomong AI misalnya, AI ini kan mass adoption ketika ada ChatGPT lah gitu kan, kemana ada Gemini dan sebagainya akhirnya. Tapi kalau ngomongin AI itu dari zaman kita kuliah 2000 berapa, 2013, 14 itu kan udah banyak AI bla bla bla, tapi ya who care, orang-orang nggak ada yang peduli karena nggak ada produk yang benar-benar bisa nyentuh mass adoption-nya gitu kan. Yang kayaknya ya tahun kemarin, 2 tahun belakangan muncul Sam Altman dengan GPT-nya OpenAI yang ngebuat akhirnya GPT dan OpenAI pun dibikin open source, semua orang bisa make, yang akhirnya ya semua bikin AI bisa sekarang. Nah mungkin blockchain ini memang masih jauh dari mass adoption sebenarnya. Mungkin 5-10 tahun lagi orang-orang pun masih kayak kita ngeliat blockchain ini sebenarnya kayak internet di tahun 90-an lah. Di tahun 90-an tuh nobody care about internet, nggak ada yang peduli. Nggak ada. Sekarang ya gimana kita hidup tanpa internet sekarang gitu kan. Jadi blockchain ini mungkin sesuatu yang bisa tetap pertimbangin, pelajarin untuk tahu impact-nya, tahu perannya, hingga teman-teman masuk industri ini bukan karena cuan atau FOMO-nya, tapi karena tahu ya this will be big lah soon kayak gitu. Oke, kalau saya mau nanya tadi untuk keperluan pribadi ya, ibaratnya kayaknya kita udah dapet beberapa insight lah dari dirimu. Sekarang karena si Trump ini kayaknya doubles down atau kayak punya kepercayaan tinggi lah ya, bahkan mau menjadikan simpanan negara di situ gitu ya. Terus kemudian kita melihat apa yang terjadi di El Salvador yang tidak melulu sebenarnya oke. Sekarang ini lagi oke karena kan Bitcoin 100.000 gitu kan. Tapi kalau kita lihat misalnya berita New York Times tahun 2022, itu kayak informasi tentang El Salvador yang punya keyakinan besar gitu ya, apalagi sebagai institusi negara kepada Bitcoin terutama. Itu kan kayaknya langsung disorot negatif ya, karena ini saya kutip aja ya, 5 Juli 2022 El Salvador's Bitcoin bet isn't paying off. Nah, dengan melihat ibaratnya kita udah lihat titik rendahnya El Salvador, terus kita udah lihat titik tertinggi El Salvador baru-baru ini. Pelajaran apa nih Mas kalau kita mau mengawinkan institusi negara gitu ya dengan the blockchain technology dan juga kripto? Oke.
Jadi mungkin yang perlu lesson learn teman-teman ya. Saya pribadi di sini dari 2017-18an lah. Jadi ini juga apa ya? Mungkin minusnya industri kripto dan blockchain ya. Kita masih erat dengan yang disebut dengan cycle lah, tadi saya bilang kan. Jadi pokoknya 4 tahun kayak sekarang nih, mungkin 2024 dan 2025 itu adalah peaknya kripto nantinya. Nggak tahu mungkin Bitcoin 150 atau 200 sebenarnya agak berat kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin 150, 70-an masih oke. Tapi setelah itu apakah naik terus? Nah, itu jadi pertanyaan orang kadang-kadang kan. Historically ya, itu saya enggak gitu kan. Jadi memang setiap 4 tahun, itu 2 tahun naik, 2 tahun turun, 2 tahun naik lagi, dan pokoknya bakal seperti itu cycle ya. Dari tahun pertama Bitcoin ada di tahun 2008-2010-an. Itu tuh selalu kayak gitu. Kalau teman-teman cek historical chartnya, adopsinya, dan memang seperti itu periodically-nya gitu kan. Karena memang kalau ditanya kenapa, sebenarnya banyak alasannya kayak tadi ya, kayak Bitcoin itu udah halving yang memang mengurangi supply, terus juga bonus buat minersnya lebih berkurang. Pokoknya ada hal-hal yang ngebuat Bitcoin ini memang pada akhirnya semakin langka gitu kan, yang pada akhirnya ngemaksa harganya lebih naik lagi gitu kan. Tapi ini yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu idealis, karena case-nya banyak kayak gini, mereka baru masuk ke blockchain, baru ke crypto, dia too much, dia idealis, dia bahasa kita hold gitu kan, oh gue hold pokoknya. Pada akhirnya mereka nggak paham ternyata di industri ini ada cycle gitu kan, yang dimana mungkin di 2025 ini kalau secara historical mungkin 2026 ini bakal ada penurunan. Terlepas dalam atau enggaknya, nah ini yang masih memang belum pasti gitu kan. Kayak yang sebelumnya kan memang terakhir memang cukup dalam. Udah naik sampai 69.000, itu sempat balik lagi ke 15.000. Bayangin kalau orang yang udah beli di atas, terus mana kuat gitu kan, nahan sampai selama itu gitu kan, selama setahun declining terus menerus sebagainya gitu kan. Jadi ini perlu diperhatikan gitu kalau teman-teman. Kalau ditanya sekarang tepat nggak? Sebenarnya masih tepat gitu kan. Tapi juga ibaratnya kalau di bahasa kita, jangan lupa exit lah gitu kan. Kalau teman-teman mau maksimal gitu kan. Karena atau kalau teman-teman mau hold terus, misalnya oh gue believe in Bitcoin sampai 2030 gitu ya go on gitu kan. Itu kebijakan masing-masing lah. Tapi beberapa smart investor atau hedge fund pasti sekarang ini udah mulai juga yang mempertimbangkan kapan gue cabut dari Bitcoin, bukan karena nggak trust, tapi untuk at least ngamarin profit mereka lah, beberapa orang gitu. Tapi secara adopsi blockchain bakal terus, cuma dari segi price-nya itu yang mungkin soon pasti 2026-2027 harusnya agak sedikit koreksi atau sideways lah, karena ya in the end market duitnya nggak mungkin nggak habis-habis gitu kan. Pasti ada momen orang ya kita beli sekarang, pasti orang April beli lagi kita jual, ya siklus market lah, itu bakal terjadi biasanya. Oke. Jadi makasih udah ngingetin, lihat siklusnya, maksudnya secara historical gitu kan ya, jangan FOMO, kemudian jangan lupa exit. Itu berarti. Iya. Karena itu sering terjadi Mbak, kayak di periode sebelum itu banyak kayak menyesalkan, kayak gue NFT deh, misalnya NFT nih yang kemarin. Wah gue nahan NFT nggak dijual, gue kira bakal naik lagi, ternyata ya udah jadi dust gitu kan, udah jadi abu gitu kan, sayangnya gitu. Padahal kalau dijual mungkin udah kaya orang-orang itu kayak gitu. Oke Mas, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kita menjelang 2025, kita pengennya semua yang dengerin Uang Bicara kan bisa lebih berdaya, lebih sugih. Ada lagi yang belum disampaikan tapi penting? Itu sih ya, mungkin yang pertama jangan FOMO dan tetap Dior lah dalam artian. Saya pribadi kayak tadi mungkin aku bilang sekali lagi sih ya, kayak dalam artian blockchain ini bakal jadi sesuatu yang menarik. Jadi teman-teman bisa dalemin gitu kan use case-nya. Karena kalau kita ngomongin blockchain tuh bisa 1 semester lah baru kelar gitu. Karena di luar sana pun udah jadi mata kuliah di mana-mana. Jadi teman-teman kalau memang mau masuk industri ini, jangan FOMO karena memang cukup volatile. Beda lah kalau teman-teman main instrumen yang lain, itu nggak se-volatile kripto. Tapi teman-teman juga akan nyaman dengan volatilenya ketika teman-teman paham dan believe gitu kan. Itu yang PR. Karena kalau teman-teman masuk karena FOMO karena temen, ya dengan volatile yang ada pasti susah. Ya tadi nggak bisa tidur gitu kan, kayak aduh duit gua, atau dia all in gitu kan, pakai duit kuliah lah, ada yang aneh-aneh kadang-kadang. Karena jadi make sure teman-teman believe in something lah, believe terserah mau di Bitcoin, di Ethereum, atau di project-project yang teman-teman pelajarin dan teman-teman percaya, ya silakan. Tapi ya in the end blockchain bakal jadi satu hal yang menarik di masa mendatang lah kayak gitu.
Itu dia CEO CoinFox Indonesia, Mas Muhammad Adriansa, yang udah ngejelasin apa yang telah terjadi di 2024 dan apa yang perlu investor kripto antisipasi di 2025. Mudah-mudahan episode ini ngasih insight baru ya buat kamu yang memang tertarik invest di koin-koin. Nah, untuk teman Uang Bicara yang punya ide topik seputar ekonomi dan finansial pastinya, silakan kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Nanti kita akan bahas di sini. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now!